Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Senin tanggal 15 Rajab tahun 1441 Hijriah atau 9 Maret tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa, ensiklopedi fikih wanita, karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, bahasan kita masih bagian yang kedua di dalam kitab ini, yaitu bab sholat. Kemudian kita masih membahas tentang fikih wanita berangkat ke masjid, dan pembahasan pada malam hari ini adalah masalah yang ada di halaman 316, yaitu keterangan tentang sholat wanita di rumah itu lebih afdal daripada sholatnya di masjid. Jadi lanjutan pembahasannya adalah keterangan tentang wanita sholat di rumahnya lebih afdal dan lebih utama daripada sholatnya di masjid. Di sini penulis hafizahullah membawakan riwayat Abdul Hamid bin Al-Mundhir, Abdul Hamid bin Al-Mundhiri As-Sa'idi, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, dari neneknya, diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Al-Mundhiri As-Sa'idi, dari ayahnya, dari neneknya. Neneknya mengatakan, qultu ya Rasulullah. Neneknya pernah bertanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yamna'na azwajuna an nusalli ma'aka. Neneknya bilang, para suami melarang kami sholat bersamamu di masjid. Wa nuhibbus sholata ma'aka, dan kami itu senang apabila sholat bersamamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatukunna fi buyutikunna afdal. Salat kalian di rumah itu lebih afdal dan lebih utama min salatikunna fi hujrikunna. Salat kalian di rumah itu lebih afdal daripada salat kalian yang dilakukan di kamar kalian. Wa salatukunna fi hujri kunna afdal min salatikunna fil jamaah. Ini kenapa di rumah? Harusnya di masjid ya. Tapi di buku aslinya juga demikian. Salatukunna fi buyutikunna, salat kalian di rumah kalian afdal min salatikunna fi hujri kunna. Wa salatukunna fi hujrikunna
afdal min salatikunna fil jama'ati. Jadi kata Nabi SAW ketika neneknya bertanya, ya Rasulullah, suami-suami kami melarang kami sholat bersamamu. Berarti suami-suami mereka melarang mereka sholat bersama Nabi SAW di masjid. Maka Nabi menasihati nenek ini. Dikatakan kepada nenek tersebut, salatukunna fi buyutikunna afdal min salatikunna fi hujrikunna. Salat kalian di rumah-rumah kalian itu lebih utama daripada salat kalian di kamar kalian. Wa salatukunna fi hujrikunna afdal min salatikunna fil jamaah. Dan salat kalian di kamar kalian itu lebih utama daripada salat kalian di rumah daripada salat kalian berjamaah di masjid. Berarti di sini Nabi SAW menyampaikan kepada nenek tadi bahwa salat para wanita itu di rumahnya secara umum lebih afdal daripada di kamarnya, dan di kamarnya lebih afdal daripada salat berjamaah di masjid. Tapi yang saya pernah dengar keterangannya adalah ketika wanita sholat di rumah itu lebih afdal, dan sholat di bagian yang terkecil dari rumahnya lebih afdal lagi. Kesimpulannya makin lebih aman dari fitnah, maka di situ nilai afdalnya maka makin lebih afdal. Contoh misalkannya wanita sholat di ruang tamu depan ketimbang dengan sholat di kamarnya yang di bagian tengah, maka lebih afdal mereka sholat di kamarnya yang bagian tengah karena lebih aman dari fitnah. Kemudian sholat mereka di ruang tamu biar dikata di depan itu lebih afdal ketimbang sholat mereka di masjid. Keterangan tambahannya nanti ada berikutnya insyaallah. Kemudian riwayat berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Wahai para suami, kalian jangan melarang para istri untuk sholat di masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik, lebih afdal bagi mereka daripada di masjid. Nah, ini dijelaskan oleh penulis hafizahullah bahwasanya maksud sabda Nabi SAW tersebut adalah salat yang mereka lakukan di rumah ini lebih baik daripada salat yang mereka lakukan di masjid kalau mereka tahu. Ini disebutkan di halaman 317 di paragraf yang kedua. Akan tetapi mereka para wanita itu tidak tahu hal tersebut. Makanya apa? Makanya mereka minta untuk boleh diizinkan keluar. Tujuannya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mereka minta itu, mereka meyakini bahwa pahala sholat mereka di masjid lebih banyak ketimbang pahala sholat di rumah. Itu menurut mereka para wanita. Dan alasan yang menjadi landasan bahwa sholat di rumah lebih utama, lebih afdal adalah karena aman dari fitnah. Terlebih lagi setelah adanya kebiasaan para wanita, itu kebanyakan mereka kalau ke masjid pada dandan dulu, gitu kan. Betul nggak Bu? Ini terbuktinya bulan Ramadan biasanya. Terbuktinya bulan Ramadan atau pas-pas pengajian secara umum lah, ya. Dan ini yang bilang nih Aisyah. Lihat di halaman 317. Hadis yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan apa? Aisyah mengatakan, "Lau adraka Rasulullah SAW", kalau misalkannya Rasulullah SAW itu tahu ma'ahdasan nisa, apa yang dilakukan oleh para wanita setelah beliau meninggal, lamana'ahunna kama muni'at nisa'u bani Israel, maka
pasti beliau sallallahu alaihi wasallam akan melarang para wanita keluar ke masjid sebagaimana para wanita Bani Israel mereka dilarang. Ya karena ya begitu. Malah tidak aman dari fitnah. Dan di sini disebutkan lanjutannya, Aisyah radhiyallahu anha berpendapat bahwa hal ini berlaku kalau memang di sana ada fitnah yang menimpa laki-laki dan perempuan. Maka kesimpulannya, kesimpulannya adalah bisa kita katakan sebagai berikut. Yang pertama, wanita sholat di masjid berjamaah itu lebih baik daripada dia sholat di masjid sendirian. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, wanita sholat di rumah berjamaah itu lebih baik daripada dia sholat di rumah sendirian, berjamaah bersama dengan keluarganya. Kan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, fikih wanita sholat berjamaah diantaranya ada dibahas mereka jadi imam. Makanya yang dimaksud sholat berjamaah wanita di rumah lebih afdal daripada sholat sendiri di rumah. Bukan berjamaah sama suami ya, suaminya mau ke masjid, jangan, kita berjamaah di rumah aja biar lebih afdal, bukan. Tapi wanita berjamaah dengan wanita yang lain, anak-anaknya, atau mungkin saudari-saudarinya, atau mungkin sama ibunya, neneknya, dan yang lain-lainnya, keluarganya. Ya, ketika mereka sholat berjamaah di rumah itu lebih baik daripada mereka sholat sendiri. Tinggal masalah yang ketiga di halaman 318. Yang afdol mana bagi wanita? Dia sholat sendiri di rumah atau sholat berjamaah di masjid? Jawabannya adalah yang nampak dari dalil-dalil yang ada, seorang wanita sholat sendiri di rumah itu lebih afdol daripada dia harus keluar sholat berjamaah di masjid. Ya, yang kelihatan dari dalil-dalil yang ada bahwa kalau ditanya wanita sendiri sholat di rumah kemudian dibandingkan dengan berjamaah di masjid mana yang afdal, yang terlihat dari dalil-dalil yang ada lebih afdal tetap mereka sendiri di rumah daripada jamaah di masjid. Kemudian masalah yang berikutnya yang keempat, yang terakhir, kalau misalkannya seorang wanita dia keluar dari rumahnya janjian di grup WA, sholat jamaah yuk di rumahnya si fulana, misalnya demikian, maka wallahu alam, kalau seperti itu pahalanya masih banyakkan sholat berjamaah di masjid ketimbang janjian di rumah temannya. Apalagi di masjid dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak didapat di rumah temannya bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, misalkannya sambil taklim dan yang lain-lain. Makanya wanita yang pertama, sholat mereka di masjid berjamaah dibandingkan di masjid sendirian lebih afdol mereka di masjid berjamaah, seperti yang tadi dilakukan saat sholat maghrib. Kemudian yang kedua, sholat wanita di rumahnya berjamaah itu lebih afdol daripada sholat wanita di rumahnya sendirian. Misalnya yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka berjamaah dengan anak-anaknya
atau keluarganya. Kemudian masalah yang ketiga, ketika sholat wanita di rumah sendiri dibandingkan di masjid berjamaah, yang lebih afdal yang mana? Berdasarkan hadis-hadis yang ada, yang terlihat yang lebih afdal tetap mereka sholat di rumah sendiri. Kemudian yang terakhir, ketika wanita keluar ke rumah temannya janjian pengen berjamaah di rumahnya si fulana, nanti hari berikutnya di rumahnya si fulana dan seterusnya, maka mendingan berjamaahnya di masjid. Ini lebih afdal ketimbang berjamaah di rumah temannya atau di rumah wanita yang lain. Ini pahalanya lebih dikit. Kalau mau dibanding-bandingkan, masih lebih banyak kebaikannya ketika mereka sholat berjamaah di masjid. Ya, terus misalkannya ada ibu-ibu yang bertanya, nah kita gimana Ustadz? Baiknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa yang keempat? Semuanya ada kebaikannya. Ya, semuanya ada kebaikannya. Tinggal mungkin diambil yang lebih afdal. Misalkannya ketika berbarengan dengan taklim di masjid, akhirnya mereka sholat berjamaah di masjid. Dan toh itu juga tidak dilarang. Daripada berjamaah di rumah teman, masih afdal ketika berjamaah di masjid. Atau misalkannya sekali-kali pernah kejadian para wanita karena mungkin ada acara arisan misalkannya, akhirnya mereka berjamaah sekalian sholat jamaah di rumah temannya. Tidak masalah, ini juga tidak dilarang, karena memang kapalnya demikian, toh itu juga jarang-jarang. Tapi kalau dirutinkan, digilir Senin di rumahnya siapa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ini sayang, karena ada yang lebih afdal dari itu. Tapi kalau misalkannya ada seorang wanita, masya Allah, ya, dia bisa berjamaah di rumahnya, punya hafalan dengan bacaan yang bagus, dengan keluarga yang masya Allah, ya mungkin itu lebih afdal bagi dirinya. Ya, yang jelas semuanya ini syar'i, tinggal masing-masing menyesuaikan. Ada yang rizkinya bisa dia melakukan poin yang pertama, ada yang rizkinya bisa melakukan bagian yang kedua ataupun yang ketiga dan yang keempat, maka itu disesuaikan, wallahu alam. Sehingga ini sebagai jawaban pertanyaan terakhir pada pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya ada pertanyaan masuk, wanita mendingan di mana, di rumah atau di masjid? Maka keterangannya tadi, ketika mereka di masjid lebih baiknya berjamaah, jangan sendirian. Ya, ketika ada jamaah dia nggak sholat, karena taunya lebih afdal sendiri misalnya. Tidak, yang lebih afdal adalah ikut berjamaah. Atau mungkin ketika di rumah, ya ada yang lain-lain diajak sholat berjamaah, ini lebih afdal berjamaah di rumah daripada sendiri. Kemudian kalau ada pilihan di rumah sendiri, kemudian di masjid berjamaah, ya kalau kuat dengan pilihannya, lebih afdal di rumah sendiri. Kemudian yang terakhir, ini dibandingkan antara dia janjian di rumah wanita yang lain ketimbang di masjid, maka lebih afdal berjamaah di masjid. Masalah ini jelas insya Allah. Ya, sehingga jangan sampai seorang wanita dia bingung. Ya, jangan sampai seorang wanita dia bingung. Setidaknya dengan penjelasan ini bisa menjadi bekal baginya untuk menentukan pilihannya, kan seperti itu. Ya, wallahu alam. Taib, sampai di sini. Sebelum dilanjut ke yang baru, ada yang bertanya? Nah, silahkan. Misalnya di rumah kita datangan tamu, pas waktu sholat, ini ibu-ibu tadi, itu apakah lebih baik saya ibu baiknya itu mengajak untuk sholat berjamaah pada saat pas tiba waktu sholat? Iya. Pertanyaan ketika di rumah seorang wanita kedatangan tamu, yang terbaik mana? Dia sholat masing-masing atau sholat berjamaah? Maka jawabannya yang terbaik adalah sholat berjamaah. Ya, yang terbaik adalah sholat berjamaah. Kalau rumahnya cukup,
Kadang-kadang rumahnya kecil, nggak bisa. Jadi mau nggak mau giliran satu-satu, maka ambil yang lebih maslahat. Ya. Tapi kalau untuk yang laki-laki, ya dia berangkat ke masjid atau mungkin ke musola terdekat. Ya, tapi kalau memang misalkannya di sana ada nilai maslahat sehingga sholatnya di rumah karena ada halamannya yang besar, mereka sholat berjamaah, ya, wallahu alam, insya Allah tidak masalah walaupun berbeda kualitas dengan berjamaah di masjid. Nah, makanya terkait masalah apa hukum mendirikan jamaah kedua di masjid, ya, ini kalau memang disamakan dengan jamaah yang pertama, biasa kan jamaah yang pertama itu kan adzan, kemudian qomat, nanti datang jamaah yang kedua adzan, qomat, ya seperti ini yang dikatakan sebagai bid'ah, nggak pernah ada seperti itu, gitu kan. Adapun ya ketika yang kemarin kita bahas, ya kalau diizinkan, ini tidak masalah, tapi kalau tidak diizinkan ya tidak boleh dan seterusnya. Ini yang kita bahas kemarin, seperti ada masjid yang di situ lalu lalang orang-orang, ya, ada salah seorang sahabat datang terlambat, kemudian Nabi SAW menawarkan siapa yang pengen sedekah sama orang ini. Walaupun di situ terjadi sholat berjamaah, tapi tentunya kualitasnya berbeda dengan jamaah yang pertama, ya. Begitu juga dengan ketika terjadi kumpul di rumah, kemudian akhirnya sholat berjamaah di rumah, tentunya berbeda kualitasnya dibandingkan dengan berjamaah di masjid. Ya, karena ketika berjamaah di masjid ini adalah syiar kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Fadhal antum. Yang Senin lalu Ustaz, apa? bagi wanita yang haji atau umrah itu lebih baik di hotel atau di Masjidil Haram? Sudah dijawab belum? Belum dijawab. Jadi ketika seorang wanita dia haji atau umroh, yang terbaik sholatnya di hotel atau sholatnya di Masjidil Haram. Wallahu alam, ya, yang terbaik adalah di Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000, di Masjid Nabawi pahalanya 1.000, di Masjidil Aqsa pahalanya 500. Ya, yang lebih afdal adalah di Masjidil Haram. Ini beda kasus. Ya, tinggal diperhatikan fikih-fikih yang lainnya wanita sholat berjamaah, ya, yang sudah dibahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kalau di Masjidil Haram ini beda kasus. Ada yang kasusnya ya mungkin kita bilang parah, ya, gara-gara satu masalah yang mungkin masalahnya masalah khilafiyah. Contohnya ketika subuh, ada kunut subuh. Ya, dalam mazhab Syafi'i kunut subuh ini sunnah. Dalam mazhab Syafi'i kunut subuh adalah sunnah. Mereka yang biasa kunut subuh, kadang-kadang sama ustadznya, sama rombongannya, karena di Masjidil Haram gak ada kunut subuh, mereka sholatnya di masjid hotel. Pokoknya harus ada kunut subuhnya. Nah, seperti ini ya mereka salah faham di dalam menyikapi masalah khilafiyah. Itu tidak benar. Tapi kalau seorang wanita dia berangkat umrah, haji, maka yang terbaik dia sholatnya di Masjidil Haram. Makanya nanti ada poin berikutnya. Poin berikutnya ini, sholat wanita musafir, sholat wanita yang safar. Namun sebelum dilanjut, ada yang lain yang bertanya. Nah, kalau misalkan sholat jamaah yang ketinggalan, kan baiknya langsung jamaah apa qomat dulu? sholat berjamaah yang masbuk. Enggak, maksudnya yang kedua itu kan. Yang mau mendirikan jamaah. Qomat. Apa hukumnya qomat? Qomat itu adalah sunnah. Ya, qomat itu sunnah. Tetap dia qomat, sunnah. Ya, dia tetap qomat, kemudian dia mendirikan jamaah yang kedua. Ya, tapi untuk masalah jamaah yang kedua ini khilafiyah di kalangan para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Boleh berdasarkan dalil-dalil yang ada seperti tadi yang kita sebutkan, siapa yang mau bersedekah sama orang ini. Tapi kesimpulannya
saya pernah lihat ada buku pembahasan khusus punya Syekh Masyhur Hasan Salman kalau saya tidak salah. Tapi saya belum baca tuntas. Yang jelas di situ yang saya pernah dengar kesimpulannya adalah tetap tidak boleh bikin jamaah yang kedua. Ya tidak boleh bikin jamaah yang kedua, apalagi di masjid yang di situ mungkin dilarang sama pengurusnya atau yang lain. Apalagi mungkin lagi sholat berlangsung, lagi sholat wajib, kemudian di sebelahnya jamaah kedua, 2 jamaah dalam satu masjid. Ya ini ada pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas masalah qomat ini sunnah. Ya masalah qomat ini di sunnah. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, qomat dan adzan. Ya itu ada yang adzan dulu dan ada yang qomat berikutnya. Tapi kalau di masjid bukan berarti dia azan pakai mikrofon kayak tadi yang kita bilang. Jamaah yang pertama azannya diulang, jamaahnya diulang, qomatnya diulang. Nah, ini merusak yang ada nanti apa? Perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, makanya kalau seperti kasusnya kita katakan tidak boleh mendirikan jamaah yang kedua. Tapi kalau orang datang kemudian dia qomat, dia sholat jamaah, ini berbeda dengan yang kita bahas tadi. Yang kita bahas tadi dia azan ulang, kemudian dia qomat lagi. Ini yang ada nanti orang pada ngamuk. Ya orang pada datang, tadi udah azan lagi, azan apa kan begitu. Yang ada perpecahan. Nah, kalau seperti itu maka tidak boleh mendirikan jamaah yang kedua. Dibedakan kasusnya. Wallahu a'lam. Nah, yang rapot gimana Pak Ustaz? Ada juga. Yang? Ada yang udah azan, ada rombongan dari luar yang buru-buru, terus kita belum komat, dia dulu sholat berjamaah sama rombongan itu bagaimana? Robot bukan duluan. Iya. Apa namanya? Ini kasus di satu tempat, di situ sudah azan tapi belum qomat, kemudian ada rombongan, ya akhirnya dia qomat, kemudian bahasanya dia nyerobot, dia sholat jamaah dan padahal kita belum qomat. Itu bagaimana? Ya wallahu alam, seperti ini diingatkan. Seperti kemarin saya pernah kejadian di rumah sakit Budi Asih. Waktu itu sholat asar, saya ke masjid di lantai bawah, kemudian saya disuruh jadi imam sama salah seorang yang datang telat. Padahal saya lihat waktu iqamah masih 2 menit lagi. Akhirnya saya bilang sama dia, belum qomat Pak, lihat masih 2 menit lagi. Oh saya kira udah sholat gitu. Akhirnya nunggu sampai 2 menit itu 0, kemudian qomat, baru sholat berjamaah dimulai. Artinya kalau memang ada yang seperti itu diingatkan, ya diingatkan. Dan kalau memang sudah sudah terjadi telat ngingetinya gitu kan, maka di sini ada kaidah menyebutkan apa? Mengingkari kemungkaran yang sedikit itu ditahan daripada nanti terjadi kemungkaran yang lebih besar lagi. Ya, mungkin bisa jadi pihak yang itu nunggu dia ngalah gitu kan. Bukan berarti toto misalnya ada yang jamaah 15 orang langsung dibubarin semua, itu nggak jadi sholat jamaah di masjid tuh. Ribut yang ada, nanti hadir RT, hadir RW, nanti hadir pengamanan dan lain-lain, akhirnya sidang yang ada sejam baru mereka sholat. Khawatir terjadi demikian, khawatir. Tapi biasanya kalau memang seperti itu yang saya alami, langsung diingatkan di awal. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, saya di masjid, kemudian ada orang yang ngajakin sholat berjamaah, maka saya ingatkan sholat berjamaah belum dimulai. Nah, karena masih ada jeda beberapa menit, gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Paling depan loh, Fatah. Lanjutkan pertanyaan tadi. Nah. Kan bukannya timer itu bukannya syariat untuk ditegakkannya sholat berjamaah, Ustaz? Ditegakkannya sholat berjamaah kan imamnya sudah memerintahkan atau imamnya sudah siap? Betul. Pertanyaan antum sudah kita jawab di kajian Syarah Riyadhus Shalihin. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah menyebut ya tentang pendahuluan bab kasratu turuqil khair. Antum ingat insyaallah Syekh Utsaimin menyebut ada 2 contoh. Contoh yang pertama
Ya. Jadi awalnya Syekh Utsaimin mengatakan bahwa zaman sekarang amal yang paling afdol adalah kita belajar agama. Kenapa? Karena ada orang tahu hadis 1 2, tahu dalil 1 2, langsung dia ngomong soal agama. Ini berbahaya. Kemudian di akhir pembahasan Syekh Utsaimin ngasih contoh 2. Yang pertama, ada orang yang mengatakan bahwa sholat di masjid ini, di masjid ini, di masjid itu nggak sah sholatnya. Alasannya karena pewakifnya begini, dan seterusnya. Kemudian kalau zaman sekarang mungkin kita dengar ada orang yang mengatakan sholat di masjid ini, di masjid nggak sah karena masjidnya bentuknya begini, kan begitu. Kemudian dibawakan dalil 1 2, asal nyambung doang, disambung-sambungin. Dan contoh yang kedua, ini yang berkaitan dengan pertanyaan antum, yaitu Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan sholat masyarakat sekarang itu pada nggak sah, yang bergantung dengan timer sholat. Jadi sholat masyarakat itu yang bergantung dengan timer sholat nggak sah. Timer sholat itu bisa timer digital ini, timer sholat bisa timer yang ada di handphone, ya kan, waktu subuh jam sekian, waktu zuhur asar jam, itu timer sholat juga. Dan timer sholat bisa yang di kalender setahun. Saya pernah lihat ada waktu sholat setahun. Nah, ada orang mengatakan demikian, masyarakat sholatnya nggak sah yang bergantung dengan itu, karena Nabi bersabda sholat subuh waktunya adalah ketika terbit fajar shodiq sampai terbit matahari, ya kan? Kemudian sampai sampai waktu syuruk. Kemudian waktu zuhur matahari tergelincir ke barat sampai menjelang waktu asar dan seterusnya. Jadi patokan jam Nabi itu adalah matahari. Dia bawa dalil itu. Artinya orang itu tahu 1 2 dalil langsung mentidaksahkan orang yang bergantung dengan timer sholat. Ya mungkin juga seperti yang sekarang sedikit antum salah paham, timer sholat bukan patokan. Jawabannya benar, bukan patokan. Akan tapi ada keterangan-keterangan yang lain, berupa yang tadi kita sebutkan dari sisi maslahat misalkannya, ya kan? Kalau di sini kayak contoh misalnya kemarin ketika kita acara tabligh akbar, pas sholat maghrib timer sholatnya belum 0, tapi kan yang megang kendali kan pengurus. Ketika pengurus qomat ya sudah qomat. Sementara yang tadi saya sebutkan, saya lagi di masjid orang, lagi di masjid rumah sakit, ya kan? Kemudian ketika ada yang ngajakin saya qomat, saya nggak tahu di situ ada pengurus siapa enggak. Yang akhirnya saya katakan apa? Masih ada 2 menit. Jadi yang antum maksudkan di satu sisi benar, dan yang antum maksudkan di satu sisi salah. Tinggal arahnya kemana dulu begitu. Ya, jadi ketika dikatakan bukankah timer sholat itu bukan patokan, jawabannya emang benar bukan patokan. Tapi di sisi yang lain bisa jadi maslahat. Gitu. Wallah, antum paham masalah insyaallah? Ya demikian. Baik, antum di belakang ada satu lagi setelah azan insyaallah. Kita azan dulu. Fadhal muazzin. Baik, bismillah. Fadhal, antum pertanyaannya. Bagi wanita untuk sholat sunnah seperti tarawih, sholat id itu afdalnya gimana? Bagi wanita untuk sholat taraweh atau sholat id, ya itu afdolnya bagaimana? Sama, jawabannya tadi kesimpulan terakhir, bahwasanya wanita ketika sholat berjamaah di masjid itu lebih afdol ketimbang sholat sendirian di masjid. Contoh misalkannya ada wanita pengen sholat taraweh berjamaah di masjid. Biasanya kan rata-rata tarawehnya ba'da isya. Tapi wanita ini dia nggak mau sholat berjamaah di masjid. Dia maunya nanti aja, orang udah beres jam 9 udah pada pulang, jam 10 sendirian dia datang ke masjid, dia sholat sendiri. Maka lebih afdol yang pertama dia berjamaah di masjid. Kemudian kalau misalkannya ada wanita
dia sholat berjamaah di rumahnya dengan keluarganya. Ini lebih afdol ketimbang dia sholat sendiri di rumahnya tarawih misalnya. Kemudian kalau misalkannya ada wanita sholat sendiri di rumahnya dengan sholat berjamaah di masjid, maka yang lebih afdol sendiri di rumahnya. Kemudian ada wanita sholat berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah temannya, maka yang lebih afdal sholat berjamaah di masjid. Beda kasus sama sholat id. Kalau sholat id nanti akan datang fikihnya insyaallah. Sholat id ini disunahkan di tanah lapang, di lapangan, ya, disunahkan di lapangan. Beda kasus di Jakarta yang lapangan mungkin di sebagian daerah udah jarang-jarang, akhirnya sholat idnya di masjid, itu lain lagi, beda kasus, ya. Bahkan Nabi mengatakan wanita-wanita yang nggak pernah keluar sama sekali tetap dianjurkan keluar, atau mungkin wanita-wanita yang haid itu tetap dianjurkan keluar. Eta. Ya, jadi nanti insyaallah akan dibahas kedepannya insyaallah di kitab ini ada fikih salat id. Kira-kira demikian. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Tafadhal. Ini tanda waktu masuk sholat itu adalah azan, khususnya yang 5 waktu. Nah, Tapi azan yang dikumandangkan di Masjidil Haram yang menjelang subuh itu 1 jam atau setengah jam sebelumnya itu azan apa ya? taib. Jadi tanda masuk sholat adalah azan. Pertanyaannya di Masjidil Haram ada dikumandangkan azan 1 jam sebelum subuh. Itu azan apa? Maka untuk subuh itu kalau di zaman Nabi SAW ada azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ada azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Azan yang benar yang dikumandangkan oleh siapa? Azan yang benar waktu sholat, azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini buta, tapi warga yang bilangin udah masuk waktu sholat, azan. Nah, azan Bilal ini azan ini termasuk sunnah juga, ya, karena di antara sunnah itu kan yang diucapkan Nabi sunnah, kemudian perbuatan Nabi sunnah, kemudian yang didiamkan oleh Nabi, ya, itu juga sunnah. Itu kasusnya ada, tapi tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga azan subuh itu sunnahnya termasuk sunnah azan subuh 2 kali. Ada azan istilahnya azan pertama dan ada istilahnya azan kedua. Azan pertama ini dilakukan oleh Bilal. Ya, biasa ketika mereka lagi pada sahur, kemudian Bilal azan, mereka udah tahu ini belum terbit fajar sodik, masih fajar kadhib. Kemudian ketika Abdullah bin Umi Maktum yang azan, mereka baru tahu itu udah benar masuk subuh. Itu berbeda dengan azan Jumat. Ya, azan Jumat 2 kali nanti akan dibahas insyaallah di bab Jumatan. Tapi kesimpulannya adalah azan Jumat ini hanya 1 kali. Muncul 2 kali ini pada zaman Utsman radhiyallahu an. Apakah Utsman berbuat bid'ah? Jawabannya tidak, karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Utsman adalah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Hanya saja azan Jumat yang dilakukan di zaman Utsman 2 kali, yang 1 di pasar, ya, yang 1 lagi baru beneran di masjid. Loh, bukannya di Masjidil Haram itu 2 kali, Masjid Nabawi 2 kali? Mereka bukan patokan. Tetap ketika kita menyampaikan, menjelaskan kepada masyarakat, tetap kita berpatokan dengan dalil. Sementara dalil yang ada seperti tadi yang kita katakan, yaitu di zaman Utsman 2 kali, yang 1 di pasar.
Jangan nanti dilawan itu di Masjidil Haram 2 kali. Coba berani nggak nyalahin tuh Masjidil Haram. Ini nggak pas, hawa nafsu banget gitu kan. Seperti yang dikedepankan oleh sebagian dai, disama-samanya ke sana. Memang kadangkala tepat kalau disamakan ke Masjidil Haram karena memang ada nilai maslahat. Banyak kaum muslimin yang berkiblat ke Masjidil Haram. Seperti contohnya misalkannya contoh kunut subuh misalkannya. Ini kan para ulama khilaf. Pendapat yang paling kuat kunut subuh ini itu tidak ada. Ya, pendapat yang paling kuat walaupun ada sebagian mazhab seperti mazhab Syafi'i mengatakan ada kunut subuh. Baru kita katakan di Masjidil Haram buktinya nggak ada kunut subuh. Ya, dalam konteks ini ya sah-sah saja. Ya, tapi tidak semua karena di situ ada nilai maslahat. Karena orang banyak mikirnya ke Masjidil Haram kan seperti itu. Oh iya ya, karena orang lebih parah lagi di masyarakat. Sebagian masyarakat punya paham kalau subuh pakai kunut itu benar. Tapi kalau subuh nggak pakai kunut itu alirannya beda. Sebagian masyarakat membahasakannya demikian. Maka untuk masyarakat yang begini bisa kita hadapin dengan cara lihat aja itu Masjidil Haram nggak ada kunut subuh. Nah, ini mungkin bisa pas gitu. Tapi kalau azan Jumat 2 kali, coba berani nggak nyalahin Masjidil Haram? Nah, ini nggak pas sekali kalau dibawa-bawa ke situ. Ya, jadi terkait azan subuh 2 kali, keterangannya tadi azannya Bilal dan azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Ibu, ada yang bertanya, Bu? Ya, silakan. Diulangi. Saya dan adik saya sholat berjamaah di rumah. Kemudian iya, pertanyaannya iya, jadi saya sholat berjamaah dengan adik saya di rumah. Tapi adik saya banyak ngeluhnya. Mendingan sholat sendiri, nggak usah ngajak adik. Atau bagaimana gitu kan. Seperti itu baik atau tidak? Seperti itu baik atau tidak? Baik-baik saja. Karena kita diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu satu sisi. Kemudian di sisi yang lain Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa ini pengennya nafsu, condong kepada nafsu. Nafsu itu malas sholat gitu. Makanya adik kita dipatahkan nafsunya biar rajin sholat. Biar gak apa-apa, kepaksa gak apa-apa. Bahkan di satu sisi yang namanya ibadah itu memang harus dipaksa. Berarti gak ikhlas dong Ustadz. Bukan itu makna ikhlas atau gak ikhlas. Ikhlas itu maknanya adalah ketika ibadah ditujukan hanya kepada Allah, biar dikata kepaksa, itu tetap namanya ikhlas. Ya, ada orang datang bulan Ramadan, ya mau nggak mau kepaksa dia puasa. Ya, semuanya pada kepaksa puasa kan? Ya, orang tahunya begitu gitu kan? Dan semuanya puasa itu pertama kepaksa, walaupun ada sebagian ada yang memang doyan puasa, tapi kan nggak semuanya doyan puasa. Ya kan, itu sudah dibahas di kajian Riyadhus Shalihin tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ada orang yang doyan puasa, dia rajin puasa. Ada orang yang doyan sholat, dia rajin sholat. Ada orang doyan sedekah, dia rajin sedekah. Artinya jalan kebaikan banyak. Di sini kita bahas masalah kepaksa. Ketika sudah ada informasi hilal terlihat, akhirnya pemerintah ketok palu menyatakan hilal terlihat, besok udah jatuh 1 Ramadan. Sebagian mau nggak mau ya puasa lagi deh kan gitu sebagian. Ya, karena memang mereka nggak orang yang suka puasa kan begitu. Cuma apakah dikatakan tidak ikhlas? Tergantung niatnya. Dia puasa niatnya apa? Ketika dia puasa seperti yang disebutkan, mereka punya 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka, bahagia ketika ketemu Allah. Mereka pengen masuk surga, biar dikata kepaksa tetap namanya ikhlas. Itu.
Jadi bukan kalau kepaksa berarti nggak ikhlas, bukan. Ya, makanya kalau ada yang neraktir apa, ikhlas nggak nih, gitu kan? Ya, kalau memang dia niatnya karena Allah, biar dikata kepaksa, tetap ikhlas namanya, gitu. Dan anak kecil itu, ya seperti itu. Di satu sisi inna nafsala ammaratun bisu, di sisi yang lain memang mereka harus dibiasakan. Contoh seperti ya mungkin saya dulu masuk pesantren dari umur 9 tahun setengah. Itu di pondok jangan dikira kita sholat nggak dipaksa. Dipaksa kita. Malah ada bagian keamanan, ada bagian ibadah. Itu udah diri depan pintu, telat kita dipukul tangannya, dipukul kakinya, pendidikan. Ya pendidikan. Kemarin saya dapat ungkapan, ya kalau anak dipukul itu kita nggak usah sedih-sedih banget, ya kan, karena bekas pukulan itu bakal sembuh. Tapi efeknya ngena. Dalam artian dulu mungkin ketika kecil diomel-omelin ketika sholat, dan sekarang Masya Allah saya alami dari SMA, dari awal balik. Ketika dengar azan langsung ke masjid, nggak ada yang nyuruh, langsung aja ke masjid gitu. Jadi enteng sendiri gitu. Makanya anak itu dibiasain, sehingga penanya ketika bertanya maksa adiknya sholat, adiknya marah-marah, jangan menyimpulkan tidak ikhlas, akan tapi diarahkan dapat pahala, disayang sama Allah, dapat surga, dan yang lain-lain. Maka tetap yang terbaik kalau memang memungkinkan, yang sudah biasa dilakukan salat berjamaah di rumah bersama dengan adik-adiknya, ya itu bagus-bagus saja. Ya berdasarkan keterangan yang tadi dibahas. Ya, lebih dari itu sambil diajarkan, sambil dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak kecil. Jangan nanti diajak sholat, nanti saya beliin es krim, jangan. Tapi ketika diajak sholat, bilang sama dia, kamu sholat, kamu berdoa, mudah-mudahan hati saya dibuka sama Allah biar saya beliin kamu es krim, gitu. Jadi dikaitkannya ke Allah. Nah, dan itu yang saya biasakan sama anak-anak saya. Ketika mereka bilang, nanti kalau aku ranking 1 beliin tas baru, saya bilang, enggak, kalau kamu ranking 1, kau berdoa sama Allah, mudah-mudahan hati Abi kebuka, beliin tas baru. Jadi dikaitin ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya jelas insyaallah bagi penanya. Ada lagi yang lain? Ya, terakhir. Iya. Iya, jadi tadi disebutkan bahwa wanita tidak boleh ke masjid dandan. Pertanyaan, apakah yang pakai cadar juga nggak boleh dandan? Ya, jawabannya sama aja. Cuma yang dimaksud dandan tadi bukan bukan semua dandan ya. Maksudnya seperti pakai wangi-wangian, kan dilarang. Wanita yang keluar pakai wangi-wangian, niatnya biar kalau dia lewat wanginya kecium gitu, ini sama dengan pezina. Kan konteks hadisnya seperti itu. Tapi kalau dandan misalkannya dalam artian dia pakai baju yang rapi gitu kan. Kemudian mungkin wanita yang cadaran, dia dandan tapi kan ditutup cadar, aman dari fitnah, kan begitu. Atau mungkin wanita yang tidak cadaran, dia dandan tapi nggak kelewat menor, suatu hal yang biasa saja. Kan di masyarakat kita ada dandan-dandan yang biasa, orang ngelihat juga ya selewat aja, kan begitu. Ada juga yang dandan, wanita yang jilbaban, dandannya nggak seperti biasa, kan ada juga tuh. Yang begitu yang dilarang, yang menarik kepada fitnah. Walaupun memang pada dasarnya wanita wajah wanita itu fitnah, tapi kan di sebagian daerah wanita yang keluar asal rapi aja, istilahnya orang juga ngelihat mukanya nggak itu banget kan, asal lewat gitu saja gitu. Jadi jangan salah paham masalah kata-kata
ke masjid nggak boleh dandan tadi jangan salah paham. Artinya yang menarik ke arah fitnah, ya. Adapun yang mencolok, ya. Adapun dandan biasa, ya mungkin seorang wanita yang cuma jilbaban kan nggak semuanya pakai cadar, ya kan? Dan memang hukum cadar ini sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan afdol, kan seperti itu, hanya afdol ya saja. Makanya jangan salah paham, wanita nggak boleh ke masjid karena dandan berarti besok-besok bangun tidur asal itu aja gitu kan. Itu juga nggak juga, tidak, ya. Iya, tidak. Artinya yang ini yang wallahu alam ya, yang menarik fitnah maksudnya, ya, yang menarik fitnah, ya, atau wangi-wangian dan yang lain berlebih-lebihan gitu ibu, ya. Sama seperti yang laki-laki juga pada dandan, ya. Tapi dandannya laki-laki ambil wudhu pakai peci, baju koko udah rapi kan begitu, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang tadi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dilihat lagi di halaman 317 tuh dalil kedua tuh. Aisyah mengatakan kalau Nabi tahu bagaimana para wanita sekarang itu bakalan dilarang mereka ke masjid. Sekarang kita-kita nih yang wanita-wanita nih ya, yang di belakang, kalau sama seperti yang Aisyah maksudkan berarti itu yang dilarang. Tapi kalau tidak sama, ya tidak. Terus bagaimana cara menyamakannya? Lihat sebagian hadisnya kan ada, seperti pakai minyak wangi berlebihan. Ya, pakai wewangian lah, pakai minyak wangi. Karena kan mungkin ada sebagian yang mengatakan takut dia mungkin bau ketika nggak enak. Ya mungkin pakai bedak apa? RBK ya? MBK ya. Ya, pakai bedak itu. Ya, mungkin begitu, ya. Jadi yang mengundang fitnah ibu maksudnya. Paham insyaallah sekarang? Iya. Wallahu alam. Insyaallah dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita lanjut pembahasan salat wanita musafir. Ya, salat wanita musafir. Walaupun pembahasannya salatnya wanita musafir, yang laki-laki tetap harus paham. Karena yang laki-laki mereka punya istri, mereka punya ibu, mereka punya anak-anak perempuan. Dan bisa jadi hukum yang dibahas kena juga hukumnya buat laki-laki. Karena saya kira sebagian pahamnya fikih wanita berarti ini khusus akhwat doang yang hadir. Takutnya demikian. Padahal tidak. Ya, semuanya harus paham. Ini kayaknya ke depan kita undang syekh lagi dari awal sampai akhir tanya jawab kayaknya. Jadi jangan pakai judul, temanya tanya jawab gitu ya. Masya Allah, khair insyaallah. Wallahu alam bisawab. Yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.